Markus pasal yang kelima ayat yang ke-21. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang dia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya, memohon dengan sangat kepadanya. Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya, meletakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikut dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, sebab katanya, asal menjamah saja jubahnya akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu berkata, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusahkanku? Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur. Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke dalam kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya talita kum, yang artinya hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka
memberi anak itu teladan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia seorang yang membaca, merenungkan dan melakukan dalam hidupnya sehari-hari. Haleluya. Sesuai dengan kalender gereja kita DKI adalah kasih, kekayaan yang mempersatukan. Hari ini pembacaan ekstra banyak ya. Kalau di tempat saya di Pinangsia, di Banjar Philadelphia, kami tidak mengikuti pembacaan leksionari. Kadang-kadang agak sedikit dipaksakan, saudara ya. Sedikit panjang hari ini kita sudah 45 menit hanya untuk urusan baca. Bukan berarti baca firman tidak penting, saudara ya. Penting ya, makanya kalau terlalu panjang akhirnya teman kami kurang konsentrasi ya. Jadi pula saudara, saya akan lebih banyak mengajak kita melihat dari pembacaannya beberapa ayat. Yang kedua kalau tidak salah itu dari 2 Korintus saudara ya. Oke. Kasih hidup penting bagi kita saudara sebagai manusia yang hidup. Kita membutuhkan kasih. Kita tidak mungkin hidup dengan kasih. Kita tanpa kasih. Kita membutuhkan kasih. Tetapi apabila kita melihat situasi fenomena yang sedang terjadi di dunia yang bengkok ini, saudara, kita seakan-akan melihat kasih ini sekarang dipukul KO oleh kejahatan yang terjadi di mana-mana. Dalam beberapa tahun terakhir ini, kadang-kadang kita menemukan berita yang membuat kita terkaget-kaget. Bagaimana kita mendengarkan ada orang-orang begitu jahatnya mengatasnamakan agama, melakukan tindakan-tindakan yang amat memalukan. Begitu banyak gereja-gereja baik gereja Katolik, Metodis dan gereja-gereja yang lain juga melaporkan ada tindakan-tindakan luar batas manusia, tindakan-tindakan pelecehan yang dilakukan oleh pemimpin rohani. Di luar itu kita juga mendengarkan ada kelompok-kelompok garis keras yang melakukan tindakan-tindakan yang amat keji. Tahun lalu saudara, bagaimana ada kelompok masyarakat di Nigeria, dua negara yang berbeda, saudara, melakukan tindakan-tindakan yang di luar batas, betul-betul di luar batas kemanusiaan. Bagaimana bisa kelompok Boko Haram menculik 250 lebih anak-anak SMA dan dijadikan budak seks, saudara sekalian. Sangat menyedihkan, sangat menyedihkan. Kita baca bagaimana kekejaman yang dilakukan di Timur Tengah itu juga sangat-sangat menyedihkan. Seakan-akan dunia ini betul-betul kehilangan harapan. Saya beberapa hari membaca bagaimana ada kelompok ISIS yang melakukan perlombaan katanya lomba hadiahnya adalah budak perempuan. Saudara bisa bayangkan bagaimana ada gaya hidup yang sangat-sangat menyedihkan seperti itu. Dan di dalam negeri kita juga sering mendengarkan urusan yang begitu kecil, sepele, tetapi bisa berakhir dengan begitu tragis. Manusia sangat-sangat kehilangan kasih. Berapa tahun waktu yang lalu saya sempat mengatakan bahwa saudara, di dalam dunia ini kita melihat sebagai orang betul-betul hidupnya itu lebih payah daripada binatang, termasuk yang hidup. Betul saudara. Maafkan saya mengatakan kalimat yang tidak enak di dekat. Sebagai orang hidupnya begitu tragis, begitu menyedihkan. Segera untuk mengingatkan saudara, ada di antara saudara yang punya anjing di rumah, ya. Saya sebetulnya tidak suka anjing, saudara. Saya fobia anjing banget. Di belakangan saya dapat hukuman, ada 2 ekor anjing di rumah saya. 1 ekor diberikan oleh mantan majelis. Saya pikir
berpikir buat melatih tanggung jawab anak saya supaya lebih bertanggung jawab. Wow, saudara, pemeliharaannya jadi masalah juga rupanya ya. Saya sempat agak ribut dengan istri saya beberapa waktu lalu. Beli satu kantong makanan anjing, ambil 200-an ribu, saudara. Aduh, dia nggak mau yang biasa-biasa, saudara. Nasi putih di kampung nggak mau, Indomie nggak lagi, nggak mau dia. Lalu kalau anjing ini pergi ke salon, saudara, rambut saya dipotong itu harganya paling ke 30.000 ya, pinggir jalan 10.000, 15.000. Itu anjing sekali potong rambutnya sampai goceng. Sekarang bukannya satu, ada dua ekor, satu pom, satu maltese. Ya lucu sih, tapi tetap saja belum bisa menyayangi. Kalau dijilat Pak Afat saya cuci kaki ya. Rasanya najis deh. Saudara, anjing itu mahal benar ya. Saya punya famili di Pulau Bali punya peternakan anjing. Seekor anjing itu bisa dinilai beberapa ratus juta rupiah. Luar biasa ya. Di kampung-kampung sedang tersembunyi diam-diam. Ada ibu-ibu karena terpaksa menjual anak beberapa ratus ribu, menjual anak dia dengan uang beberapa juta rupiah. Bukankah anjing ini mahal? Seorang anggota jemaat saya, anaknya kuliah di Kanada, saudara, menikah, lalu pindah balik ke Indonesia, bawa anjing pulang satu. Mama, papa bilang, sudah tinggalkan saja anjing, di Indonesia juga banyak anjing. Anak itu bersikeras bawa masuk anjingnya, diurus bukan main. Terakhir masuk juga orang tahu anjing Kanada itu ya, warga Kanada. Berapa habisnya dia urus punya masuk? Pengurus saya bilang berapa ya? Lebih kurang 50 juta. Hah? 50 juta? Saya lagi 50 juta loh buat anak cuma saya itu bisa beranak 10 anak. Luar biasa sebenarnya. Wah, itu anjing dipeluk, dicium. Maka sekarang di gereja saya, jemaat saya ada 2, 1 domba, 2 anjing. Setiap kali bawa 2 anjing itu. Bukan saya yang bawa, tapi jemaat saya. Saudara, anjing diperlakukan yang begitu manisnya. Sakit gigi anjing, tahu berapa cabut gigi anjing? Bu, tadi anjing. Tahu tidak berapa harganya cabut gigi anjing? Jauh lebih mahal daripada mencabut gigi kita. Ya kan? Wah, anjing mewah sekali. Kita yang punya anjing, punya pembantu di rumah tangga, pernah nggak kita berikan kantong makanan yang harganya lebih dari 200 ribu? Pembantu kita ketika rambutnya sudah agak karuan, pernah nggak? Yuk ikut nyonya ke salon Rudy. Rudy itu, waktu kita berpikir, kalau pembantu kita sakit, obatnya satu merek saja, apapun penyakitnya, obatnya Bodrek saja. Ya kan? Apapun penyakitnya, itu obatnya. Apa dia dimakan dia? Indomie 1 bungkus, kangkung 1 ikat. Indomie 1 bungkus, kangkung 1 ikat. Makan siang, makan malam ya Pak. Indomie 1 bungkus, kangkung 1 ikat. Anjing saja tidak mau. Kita harus malu ya, memberikan anjing begitu mewah pada sesama kita. Begitu pelitnya kita. Memang begitulah dunia, saudara. Ya kan? Begitulah dunia sekarang ini. Saudara perhatikan gaya hidup manusia. Benar apa yang dibicarakan sekian ribu tahun yang lalu, istilah hominid lupus itu sekarang semakin menjadi nyata. Manusia cenderung membela sesuatu yang bukan sesamanya dan menghancurkan sesamanya. Saudara, binatang-binatang, saya setuju 100% binatang patut dilindungi, dihargai, dijaga. Jangan ada penyiksaan binatang, saya setuju 100%. Sebabnya
Kalau Anda pergi ke kampung saya di Kalimantan, orang hutan jangan sekali-kali ditembak. Berat, itu bisa menjadi urusan yang serius. Sebab binatang itu dilindungi. Di belahan dunia lain ada begitu banyak selebriti yang protes supaya jangan lagi membantai binatang. Mereka beramai-ramai telanjang bulan. Berita baik bagi yang suka porno ya. Untuk apa? Untuk protes. Jangan ada membantai binatang. Mereka punya hak hidup. Tapi jangan lupa saudara, orang mau barangkali kalau saya salah, orang yang sama juga protes supaya apa? Supaya aborsi boleh dilakukan. Sesuatu yang aneh kan? Binatang dilindungi sedemikian rupa, tapi orang yang sama meminta supaya janin dalam perutnya kalau dia tidak berkenan itu boleh dihancurkan. Lihat fenomena yang sangat-sangat menyedihkan di negara kita. Satu ayam, satu burung, jangan orang dilakukan itu ilegal. Anda bisa ditangkap. Tapi maaf, satu orang boleh apa tidak? Apa yang dimaksud dengan satu orang? Seperti itu, bukan di pinggir jalan ya, di atas ring. Boleh apa tidak? Boleh. Legal apa tidak? Legal. Kenapa ayam tidak boleh? Bahaya, bisa mati ayam. Betul ya? Orang, apakah tidak ada yang mati? Banyak, saudara. Ini yang sedang terjadi. Nah, sudah bikin manusia hidup sangat-sangat memprihatinkan. Di dalam situasi seperti itu, kita dipanggil untuk tampil memiliki kasih. Sebuah video pendek memperlihatkan sebagai orang nasibnya lebih buruk daripada anjing. Maafkan saya. Ini di Uganda, tidak salah yang saya sudah. After our visit with the blind man and his mother, we drove to an even more remote cluster of huts located far into the bush. People living in the bush truly live a hidden life. Few people see the pain of their isolation and need. Lori finds these hidden hamlets. We literally made our own road through the bush to get there. And when we got there, we came across a sight which pained us deeply. This is Esther. At first, I thought she was a boy. Dari namanya sudah ketahuan ya, Esther. Ada 3 anak yatim piatu di sini. And this is her older brother, Sam. Mana dulu? Their behinds were shriveled and laced with deep lines left by their shrinking body mass. Their legs were tiny bones covered in dried out skin. It was clear to me that starvation had pushed these helpless kids to the verge of death. This little boy is 7 years old. Kan anak bau 7 tahun seperti itu. 7 years old. Severe malnutrition leads to death. It stunts growth and forces the body to turn on itself for food. Sam is under 3 feet tall and weighs under 20 pounds. Both Sam and Esther were also afflicted with polio. Neither of them could walk. We could not imagine why they were abandoned, left starving, lying hopelessly in the dirt. As we tried to absorb the nightmare before us and figure out what we should do, a little girl emerged from the bush. This little girl is a sister of those, Ini anak yang paling besar. and she was actually cooking for them at one point. Perhatikan apa yang dilakukan. Can you imagine? It was Sam and Esther's older sister, Jane, a very small 8-year-old. She
She had walked miles to fetch water in order to bathe her brother and sister. We and our cameras attracted a crowd. The sight of the kids paralyzed the crowd. They could only stand in horror and watch. Saya bayangkan anak seusia itu harus mengurus dua ini. We watched in utter fascination as this little determined girl bathed her siblings. While most 8-year-olds are busy playing, Jane faced a life and death situation alone. Bukankah anjing Pom lagi di rumah hidupnya saudara? But she could see how dirty they were, and it was within her power to take a long walk for some water, lug it back, and bathe the kids. Little Jane, a hungry child herself, assumed the awesome duties of a parent. To look into the face of the suffering child is to see the depth of humanity in the heart of God. And we are able to drop all vestiges of our selfishness and desire nothing more than to see another experience relief and joy. Most organized religions, sadly, devote much of their time and energy to defending dogma or destroying dissidents. When kneeling before a fragile little boy like Sam, those kind of petty and immature religious practices dissolve into a sea of insignificance. Love is all that matters, and love compels us to reach out to Sam and Esther. Samponya naik apa itu ya? Rinso. Saudara perhatikan apa yang Jane lakukan ketika dia dewasa. To walk by himself to get this water and bathe those kids is beyond anything I could ever imagine. She's like a little heroine. Amazing fortitude and strength inside people here, even at this young age, to know what to do and how to do it. Pretty stunning. As a little girl bathed the kids, Lori handed her a number of Saudara dia tidak makan sesuatu. peanut butter crackers. We had them with us just because we never know when we're going to eat again. But what was amazing to me is the little girl opened the package, and we didn't know she's hungry. But the first thing she did was gave it to the kids, and I was really actually quite surprised how they just devoured those cookies. I wasn't sure, what they could do or couldn't do. Kami dia sendiri sudah lama. That Dia prioritas karena for herself. It's like the gospel right there. Putting others first. Well, I think that this is the challenge, is instilling hope, and some of these kids are dying dramatically because people are giving up. And Ibu bayang punya cucu seperti itu. these families, Sedih apa tidak? I know they will try because they will succeed. Even us, it can feel hopeless and endless because we see the need without having the resources to do what we need to do. And yet, Kayak begitu Pak. it's giving. Ya. Benarkah nasib sebagian orang lebih buruk daripada hewan? Apakah kita hanya bisa menonton dan merasa prihatin saja? Itu ada di kita, itu pemilu dari tempat kita. Tapi sejatinya tidak jauh dari tempat kita pun ada orang yang nasibnya lebih kurang sama. Lebih kurang sama. Ada yang mengalami kemiskinan secara materi, tapi ada juga orang yang mengalami kemiskinan secara spiritual dan kemiskinan dalam bentuk-bentuk yang lain. Nah, kita diberkati saudara kita melakukan sesuatu.
Lakukan sesuatu yang bisa kita lakukan, sebab Tuhan telah memberikan kasih dalam diri kita. Orang Kristen mesti memiliki kasih dan belas kasihan. Saudara tadi dan gambar itu merasa kasihan atau tidak, saudara? Kalau saudara tidak kasihan, saya anggap saudara sudah tidak lagi wajar. Kalau saudara tidak mempunyai belas kasihan, saya kalau tidak memiliki belas kasihan, maka saya bukan lagi manusia yang seutuhnya. Cuma ini kasih dan belas kasihan itu dua hal yang sangat berbeda ya. Ibu sudah menikah, tiba-tiba suami bilang begini, "Mam, aku dulu kawin sama kamu sebetulnya bukan kasih." "Kenapa?" "Kamu kasihan aja sama lu." Baru bisa hidup 3 bulan ya kan, konseling barangkali ya. Tapi kalau suami bilang, "Aku kawin sama lu karena kau lah segalanya, tiada yang lain kan itu. Kau yang dermawan, kau yang cantik, kau yang paling kasih, selain kau tiada yang lain." Itu kutip lagu sebetulnya. Bagaimana rasanya itu? Memang ya, nggak perlu konseling kan, saudara. Setiap orang harus punya belas kasihan. Kalau kita punya belas kasihan, belas kasihan itu bukan untuk kita nikmati, saudara. Kalau Anda terpuruk mengasihani diri sendiri, "Aduh, aku memang manusia termalang karena suamiku ternyata kawin pada belas kasihan. Aku orang yang paling begini. Apalagi saudara yang terbiasa pakai Facebook, media sosial, kirim, wah, aku wanita termalang, kawanmu di Uganda akan berkata, memang lu manusia paling malang di dunia ini. Kawan Australia akan menimpali, ya memang nasibmu jelek begini, iseng maksudnya, lama-lama orang ini bunuh diri, saudara. Belas kasihan bukan untuk kita nikmati. Kita boleh terpuruk, tapi jangan sekali-kali berbelas kasihan pada diri sendiri. Belas kasihan harus dialirkan dan bukan untuk diomongkan, tapi melakukan sebuah aksi. Saudara-saudara, siapapun yang kasihan sama kamu, bukan untuk diucapkan, saudara. Tapi kalau kita punya belas kasihan, lakukan sesuatu, alirkan sesuatu untuk keluar, itu belas kasihan. Apalagi kalau kita mempunyai kasih. Saudara, apakah kita harus menjadi orang yang sangat diberkati baru kita bisa melakukan sesuatu? Kalau kita punya belas kasihan, kalau kita punya kasih, kita bisa lakukan sesuatu yang nampaknya kecil tapi bisa berdampak besar. Ya. Di dunia ini memang banyak orang filantropis, orang-orang yang berjiwa sosial yang sangat ada tinggi. Salah satu orang kaya di Indonesia, saudara, ketika satu hari dia dari Amerika bermaksud memberikan sumbangan, satu bos besar ya, orang Kristen yang baik. Dia bermaksud untuk memberikan sumbangan 1 juta US dollar. Besar atau tidak ya? Besar. Besar atau kecil? Besar. 1 juta ya. Berhubung Inggrisnya kurang bagus, dia ngomongnya 100 juta US dollar. Yang terima bingung nih. Are you sure? Yakin ya? Belakangan dia baru tahu. Ngomongin 100 juta. Karena dia sudah ngomong, saudara, akhirnya dia yes, dia mengiyakan 100 juta US dollar sumbangannya. Dia banyak bagi dia, besar. Tapi apakah dia ikhlas? Dia bilang dia ikhlas. Dan dia bilang 100 juta US dollar. Di dunia ini ada banyak orang seperti orang-orang kaya seperti itu. Tapi kita tidak perlu menunggu untuk menjadi orang yang super kaya untuk mensupport orang lain. Kita yang hidup bersahaja yang sederhana. Apabila kita mempunyai belas kasihan yang benar, apabila kita mempunyai kasih yang dari Tuhan, kita bisa melakukan sesuatu. Dan pembacaan 2 Korintus itu menarik, saudara sekalian. Diawali dengan penjelasan kesaksian Paulus tentang jemaat-jemaat di Makedonia. Mari kita simak, saudara, 2 Korintus pasal yang ke-8. Jemaat Makedonia adalah jemaat yang bertolak belakang dengan jemaat yang ada di Korintus. Kalau Anda baca 1 Korintus pasal berapa, 16 ya. Jemaat ini sebetulnya sudah diingatkan oleh Paulus untuk mengambil bagian kepada umat Allah yang ada di Yerusalem. Memang ada sedikit pertentangan pada awalnya, saudara, antara umat Allah yang adalah cabang asli orang Israel dengan cabang dia orang
kemiskinan, buat juga karena ada bencana, kekeringan atau apa, saudara. Jadi Paulus mengingatkan kepada jemaat Galatia, juga kepada jemaat di Korintus untuk ambil bagian. Setahun kemudian belum juga. Kenapa? Ada penafsir mengatakan, rupanya pada waktu itu ada penyusup masuk di Korintus memberikan fitnah bahwa jangan lakukan itu, sebab Paulus itu berniat jahat. Dia berusaha untuk mengambil keuntungan dan jangan uang yang terkumpul itu buat dia. Kira-kira seperti itu. Lalu Paulus mengetahui hal itu. Nah, di dalam 2 Korintus pasal 8 itu dia akan menyinggung sedikit tentang hal itu. Dan akhirnya dia putuskan dia tidak akan datang sini untuk mengambil itu. Ya, utus orang yang bisa dipercaya untuk membuktikan bahwa itu adalah isapan jempol sebuah fitnah yang tidak benar. Tapi menarik saudara, di dalam pasal 8 itu dia memberitahukan bagaimana orang-orang jemaat-jemaat Kristen yang ada di Makedonia. Mari kita lihat saudara, 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat 1. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Kasih karunia yang dianugerahkan. Oke, ayat kedua. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan. Berapa banyak penderitaan yang dialami oleh jemaat ini? Satu atau banyak? Saudara mau satu atau banyak penderitaan? Satu. Ya mau dua-duanya saya Pak. Oke, tapi jemaat ini dikatakan selagi dicobai dalam berbagai penderitaan. Tapi menariknya, sini ada satu apa istilah kalau tidak salah itu paradoks ya. Di satu sisi mereka menderita oleh berbagai penderitaan, tapi Paulus menyaksikan sukacita mereka meluap. Kamu yang tinggal di kampung kamu mengerti apa arti meluap ya. Kalau di awal tahun kata ini dibacakan itu membuat orang merinding ya. Anjir ya. Apa artinya meluap Pak? Sungai Ciliwung meluap. Sudah melampaui kapasitas daya tampung kan ya. Menarik saudara. Jemaat-jemaat Makedonia mengalami berbagai penderitaan, tapi dijelaskan oleh Paulus sukacita. Mereka bukan duka cita. Apa ini saudara? Rupanya Paulus katakan mereka mendapatkan kasih karunia dari Allah. Nah, sukacita mereka meluap. Yes kan? Meskipun mereka sangat miskin. Saudara pilih mana? Miskin dan sangat miskin. Bedanya apa sih? Beda tipis. Beda tipis? Nggak bisa tipis Pak. Lebih senang sangat miskin atau miskin? Dua-duanya. Pilih mana nih? Ya, bodohnya ya. Jemaat ini bukan miskin, sangat miskin. Kompleks sudah saudara. Sudah sangat menderita oleh percobaan, sangat miskin. Tapi tidak cukup sampai di situ. Paulus mengatakan namun mereka kaya di dalam kemurahan. Wih, ajaib sekali saudara. Hei, kita kalau menderita, kita kalau miskin, kita berkata, kapan menjuluki kita ya? Jokowi kapan datang menolong kita ini ya? Perbaiki dong nasib saya. Apa saya bisa lakukan? Proyek. Apa yang Anda bisa support saya? Ini kondisi saya. Saya miskin, saya cacat, saya tidak berdaya. Bantu saya. Di jemaat ini saudara, mereka mempunyai mentalitas yang ajaib. Ini revolusi mental yang luar biasa saudara. Wow, di dalam keadaan terburuk seperti itu, mereka kaya. Nah, ayat ini mengatakan ada orang miskin, tapi sejatinya dia kaya. Sebaliknya, ada orang yang kaya, tapi sejatinya adalah miskin. Jemaat ini menderita, miskin, tapi mereka kaya. Apa yang mereka lakukan? Ayat 3, aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan. Mereka memberi loh. Mereka memberi saudara, bukan meminta. Mereka memberi menurut kemampuan mereka. Akan melampaui kemampuan mereka. Ajaib saudara.
Senin, sejam dulu ya. Kalau dia minta, kita nggak beri, dia desak kita. Tapi ini terbalik nih. Tentu saja yang terima sumbangan dia, ya ampun, belum aja aku ini, aduh kok nggak tega lah, terima dong, ikut kami kita. Saudara, kalau kita lagi mau nyumbang, orangnya, yaudah ya, terus saja, ambil bang. Oke. Kita harus kantongi saudara ya. Itu membela saya kok nanti saya atau pihak saya atau simpati saya. Oke begitu. Tapi ini tidak saudara. Mereka rela dan mendesak supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian. Jadi kata kunci sangat penting adalah kasih karunia. Itulah kasih karunia. Nah, pertanyaan saya, siapa di antara jemaat GKI dan negara yang merindukan punya kasih karunia seperti ini? Ada yang mau ya? Kita ini mengkompakkan ya. Bagi kita omongan Yesus di dalam Kisah Rasul, lebih berbahagia memberi daripada menerima itu enggak cocok, betul. Karena bagi kita lebih berbahagia menerima daripada memberi, betul ya? Yang bikin persepsi nikah ya. Begitu kita mengundang orang, siapa yang kita dulu? Orang yang paling terhormat atau yang paling hina? Terhormat. Bapak dulu saya hargai Bapak. Coba Bapak mewakili semua di sini. Betul. Yalah. Yang paling terhormat, keluarga dekat, kolega, yang bos paling gede. Ya, Tuhan bilang kalau kamu mengadakan perjamuan siang, undanglah bos Astra, bos ini, bos itu. Undang orang buta, orang lumpuh, resek. Udah datang nggak pakai amplop, ngurus orang lumpuh lagi. Mana tahan, mana mau kita lakukan itu. Tapi itu Yesus katakan. Sudah, begitu kita buka kantor, buset dah. Acara di hotel kuliah sepiring berapa sekarang? Saya kasih tahu saya sepiring berapa di hotel saudara? Belum ya? Oke. Sepiring gopek ceng. Apa dia cuma gopan? Datangnya berlima lagi. Tekor kita. Saudara, bagi kita prinsipnya lebih berbahagia, meraih, mendapat daripada memberi. Firman ini saudara berkat besar supaya bisa memberi, supaya bisa mengambil bagian. Ini ajaib sekali. Doa saya kiranya Tuhan memberikan kasih karunia anugerah seperti itu, sehingga hati kita betul-betul menjadi orang yang kaya. Kita tidak punya banyak hal, tapi hati kita adalah kumpulan orang-orang yang murah hati. Amin saudara. Bukan. Saudara, milikilah belas kasihan, milikilah kasih, milikilah teladan yang diturunkan oleh jemaat-jemaat di Makedonia. Saudara, sebetulnya saya persiapkan panjang sekali khotbah ini, harusnya sesuai jadwal akan berhenti sampai jam 11 malam. Saya tahu saudara sudah bergumam di belakang, maka saya akan perpendek saja khotbah saya. Oke, saudara, sebagai kelanjutan dari apa yang saya baca di Korintus, saya beberapa waktu lalu, beberapa tahun lalu saya menerbitkan sebuah cerita di dalam majalah Standar. Ngomong di belakang ini ada majalah, silakan diambil bawa pulang. Semoga jadi berkat. Bersyukur bulan Mei sudah 10 tahun. Ajaib ya, saya mengerjakan kamar tidur, tapi ya puji Tuhan ya, dengan segala kekurangannya amatir, tapi 10 tahun. Nah, ini salah satu cerita yang pernah saya angkat dan saudara mungkin pernah tahu cerita ini. Seorang pria tua bernama Pai Fang Li. Ini betul-betul menjadi inspirasi bagi dunia saudara. Siapakah dia ini? Dia seorang tua, seorang yang sangat miskin, tinggal di sebuah gubuk yang sangat reot. Itu pun bukan milik dia. Dia menyewanya harian. Apa
apa sih profesinya 20 tahun terakhir? Dia adalah seorang penarik becak. Wow, sangat menarik, sangat menginspirasi. Dengan profesi sebagai penarik becak, orang-orang kasihan. Kalau tidak salah, dalam cerita ini dia usia 70 tahun baru menarik becak juga. Hampir 20 tahun dia menarik becak. Nah, becaknya besar, badannya kecil. Sudah tua, saudara, tegang kasih. Tegang kasih naik becak bapak tua ini. Tapi orang-orang tahu siapa Pak Family ini. Sebetulnya penghasilannya lebih dari cukup, lebih dari cukup. Karena orang banyak kasihan pada dia. Jadi orang bayar lebih. Wah, dia menarik becak dari jam 6 pagi sampai jam 8 malam. 365 hari non-stop ya. Musim apapun. Ini terjadi di Cina. Musim dingin pun dia menarik becak. Dahsyat sekali. Nah, yang dia lakukan sehari-hari adalah dia hanya makan sederhana, sangat sederhana. Ini cerita berulang ketika sekitar umur 70 tahun di pasar, dia melihat ada seorang bocah tukang ojek. Apa itu? Tukang angkut juga ya. Ibu-ibu berada di pasar diangkut oleh bocah ini lalu dikasih dikantongi, orang tahu dikantongi. Bocah ini lagi mencari makanan di tong sampah lalu makan. Pak Family di bawah melihat bocah ini udah dapat duit bukannya beli, malah cari makanan di tong sampah dan makan. Pak Family berizin datang kepada anak itu, kamu sudah dapat uang, kenapa masih makan sampah? Anak itu berkata, namanya Wang Ming. Sebulan yang lalu, kakak mamaku dahulu mengucapkan perpisahan, berkata untuk pergi dan akan kembali, tapi sudah sebulan tidak kembali. Oh, di mana kamu tinggal? Pak Family berizin datang. Rupanya anak ini tinggal di sebuah gubuk, di sebuah komplek betul-betul penghulu. Semuanya miskin. Dan di rumahnya masih ada 2 saudaranya. Ada satu perempuan yang wow, sangat-sangat menjadikan betul-betul tidak terawat. Jadi anak ini mempunyai uang supaya bisa beli makanan untuk membesarkan, untuk memberi makanan buat 2 saudaranya itu. Sementara dia cari sampah untuk makan. Pak Family jatuh hati sebenarnya. Dia bawa 3 anak ini ke panti asuhan dengan sebuah komitmen semua penghasilan kecuali untuk makan dia sekedarnya dan untuk membayar bumbu reok itu dia. Pakaiannya pun tompang-tompang betul-betul, sepatunya di rumah dia pakai piring seng, saudara-saudara. Bubuknya itu pakai minyak tanah. Ini kejadian baru beberapa tahun lalu loh. Pak Family meninggal pada tahun 2005 kalau tidak salah ya. 2005 saudara. September dia meninggal, umur 90 tahun. Wow, yang dia lakukan dia menarik becak, dia sekolah terus, dia tidak peduli. Orang-orang, you bisa hidup mewah, kenapa kamu menderita begini? Dia bilang apa? Saya menderita tidak apa-apa, yang penting anak-anak itu bisa hidup layak. Dia bekerja siang sampai jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Begitu terus saudara, hampir 20 tahun sampai dia sudah tidak sanggup lagi menderita sebuah penyakit, saudara. Terakhir kali dia datang ke panti dengan membawa uang 500 renminbi, sekitar 1 juta. Berapa sekarang? 2.100 kalau salah ya. Anak saya kuliah di sana ya. 2.100 kalau salah ya. Jadi 1 juta lebih. Dia berkata, maafkan saya, kemungkinan ini adalah uang terakhir saya, sebab saya tidak bisa bekerja lagi. Nasihat saudara ya. Saudara tahu selama hampir 20 tahun berapa uang yang disumbangkan oleh Pak Family untuk panti asuhan yang berdaya tampung 300 orang itu? Artikel itu menulis dia menyumbang 350.000 renminbi. 350.000 itu kalau sekarang setara dengan 750 juta DP. 750 juta. Tidak perlu menjadi orang yang super kaya untuk bisa melakukan sesuatu di tengah dunia yang kacau ini. Kalau kita punya hati,
bisa mendorong kita ke aksi. Hati yang tergerak untuk bergerak bisa lakukan banyak hal. Itu sebabnya ketika tanggal 23 September 2005 Pai Fang meninggal, begitu banyak ribuan orang menangisi orang tua yang meninggal di usia 90 tahun karena pengorbanan yang dilakukan. Semoga Tuhan menolong kita. Sekalipun kita ada orang yang barangkali berada melakukan sesuatu di dalam keberadaan kita. Kalaupun kita orang sederhana, masih ada harapan. Kita tetap bisa melakukan sesuatu di tengah dunia yang kacau seperti ini. Mari kita bersatu. Kita bersyukur saudara. Nasib kita sedikit lebih baik daripada sekelompok orang. Panggilan kita adalah jelas. Selain itu memberi pemberitaan Injil, kita juga harus merelakan bagian dari